Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Hellfest yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diawali dengan memperlihatkan tiga remaja yang sedang berada di taman hiburan horor bernama Hellfest. Saat mereka memasuki labirin horor, salah satu di antara mereka terpisah dari yang lainnya. Ketika gadis yang terpisah itu berusaha keluar dari sana, dia dikejar oleh sosok psikopat. Psikopat bertopeng itu langsung membunuh si gadis dengan cara menggantung mayatnya di antara properti horor, sehingga penyelenggara festival tidak bisa menemukan mayat dari gadis tersebut. Beberapa tahun kemudian memperlihatkan seorang gadis bernama Natalie yang datang mengunjungi sahabat lamanya yang bernama Brock. Mereka sudah lama tidak bertemu karena Natalie harus berkuliah di tempat yang lumayan jauh. Di liburan Halloween kali ini, Natalie memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama dengan Brock. Brock pun sangat senang mengetahui Natalie datang mengunjunginya. Di sana, Brock mengajak Natalie untuk berkunjung ke taman hiburan horor yang bernama Hellfest. Selain Natalie, Brock juga mengajak pacarnya yang bernama Queen, teman sekamar Brock yang bernama Taylor, pacar Taylor yang bernama Asher, dan teman mereka yang bernama Gavin. Hellfest adalah festival horor yang hanya diadakan setiap malam Halloween saja. Di festival itu ada banyak wahana hiburan horor yang tentunya sangat menyenangkan sekaligus mengerikan. Tanpa berlama-lama lagi, Natalie, Brock, Queen, dan Taylor segera berangkat ke festival tersebut. Dalam perjalanan, Taylor bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu ada seorang gadis yang dibunuh dan mayatnya digantung di area wahana tersebut. Selama 3 hari tidak ada yang menyadari bahwa gadis itu adalah mayat karena semua orang mengira bahwa dia hanya properti horor di wahana tersebut. Gadis yang dimaksud Taylor ini adalah gadis yang kita lihat di awal film. Setelah itu mereka pun bertemu dengan Asher dan Gavin. Kemudian mereka segera masuk ke dalam area Hellfest. Festival itu terlihat sangat meriah dengan dekorasi yang menyeramkan. Selain itu, kru festival juga menggunakan kostum menyeramkan untuk menakut-nakuti para pengunjung. Ada banyak sekali pengunjung yang datang ke Hellfest. Setelah berkeliling di area pertama, mereka pergi ke bar untuk minum-minum sambil membicarakan tujuan wahana festival selanjutnya. Lalu mereka sepakat untuk pergi ke wahana labirin Deform School. Mereka sangat terhibur dengan dekorasi dan jumpscare yang ada di labirin tersebut. Saat berjalan-jalan di labirin, Natalie, Brock, dan Taylor bertemu dengan seorang gadis yang nampak sangat ketakutan. Gadis itu meminta tolong pada mereka bertiga karena dirinya sedang dikejar oleh psikopat. Mereka bertiga mengira bahwa gadis itu sedang bercanda karena di festival banyak orang yang berpura-pura dikejar psikopat untuk menakut-nakuti pengunjung yang lain. Gadis itu pun langsung bersembunyi. Tak berselang lama, muncullah sosok psikopat bertopeng yang mulai mendekati mereka. Kemudian Natalie memberitahu psikopat tersebut di mana letak si gadis itu bersembunyi. Psikopat itu langsung menarik gadis tersebut keluar dari persembunyiannya dan dia langsung menusuk gadis itu hingga dia meninggal dunia. Awalnya Natalie mengira mereka hanya berakting melakukan pembunuhan. Namun saat melihat gadis itu tidak bergerak lagi, Natalie merasa bahwa psikopat itu benar-benar membunuh si gadis. Dengan cepat, Natalie pun segera menyusul Brock dan Taylor. Setelah kejadian itu, Natalie selalu merasa diikuti oleh sosok psikopat bertopeng itu. Agar Natalie merasa tenang, teman-temannya pun berkata bahwa sosok itu mungkin hanya salah satu kru di festival tersebut. Kemudian mereka pun kembali bersenang-senang dengan bermain beberapa game yang menarik di festival itu. Setelah itu, Natalie dan Gavin menghabiskan waktu bersama. Di sini terlihat bahwa Gavin dan Natalie tertarik satu sama lain. Mereka berdua memutuskan untuk mengabadikan momen di festival itu dengan cara berfoto di photobox. Di dalam sana, mereka terbawa suasana hingga mereka berdua pun berciuman. Tanpa disadari, sosok psikopat bertopeng itu mengambil hasil foto dari Natalie dan Gavin. Brock yang melihat hal itu langsung mengejar psikopat itu. Namun psikopat berjalan dengan sangat cepat hingga Brock pun kehilangan jejaknya. Kemudian mereka pun berencana untuk pergi ke wahana Deadlands. Gavin meminta mereka untuk pergi duluan saja karena ada suatu hal yang ingin dia lakukan.
Sebenarnya Gavin ingin memberikan Natalie hadiah boneka dari game di festival itu, namun karena dia selalu kalah dalam game itu, dia pun tidak bisa memberikan boneka pada Natalie. Sebagai kejutan, Gavin berniat memberikan boneka untuk Natalie. Gavin segera pergi ke stand game tersebut untuk meminta boneka. Tapi sayangnya penjaga stand itu tidak mau memberikan boneka secara cuma-cuma. Kemudian Gavin melihat seseorang mengambil boneka dari sebuah loker yang ada di ruang penyimpanan. Dengan cepat dia pun masuk ke ruangan tersebut untuk mengambil salah satu boneka. Setelah mendapatkan bonekanya, Gavin bertemu dengan psikopat bertopeng. Psikopat itu langsung membunuh Gavin dengan cara menghancurkan kepalanya menggunakan palu besar. Kemudian psikopat itu mulai mengambil ponsel milik Gavin. Sementara itu Natalie merasa khawatir pada Gavin yang tak kunjung menyusul mereka. Quinn pun meminta Natalie untuk mengirim pesan pada Gavin. Tanpa Natalie ketahui, psikopat itulah yang telah membalas pesan yang dikirim oleh Natalie. Kemudian Natalie pun menaiki kendaraan menuju ke area Deadlands. Karena Gavin belum juga datang, Natalie pun terpaksa pergi sendirian. Di tengah perjalanan menuju Deadlands, kendaraan Natalie tiba-tiba saja berhenti. Lalu dia melihat sosok psikopat itu mulai mendekatinya. Seketika Natalie pun menjadi panik dan ternyata sosok bertopeng itu bukanlah psikopat yang mengikuti Natalie. Sosok itu merupakan salah satu kru festival yang bertugas menakut-nakuti mereka. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah banyak kru festival yang juga menggunakan topeng yang sama dengan psikopat tersebut. Sesampai di Deadlands, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan sambil menikmati suasana horor di festival itu. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah labirin. Quinn dan Acer akan pergi ke labirin 1, sedangkan Natalie, Brooke, dan Taylor akan memasuki labirin kedua. Saat berada di labirin 2, Natalie terpisah dari Brooke dan Taylor. Saat mencari jalan keluar, Natalie kembali bertemu dengan psikopat bertopeng yang mengikutinya dan dia terus menakut-nakuti Natalie. Beruntung saja Natalie berhasil keluar dari labirin itu. Natalie pun segera memberitahu temannya bahwa dia diikuti lagi oleh sosok psikopat bertopeng. Di sisi lain, ternyata Acer terpisah dari Quinn saat berada di dalam labirin. Quinn sudah keluar dari labirin terlebih dahulu, sedangkan Acer masih berada di dalam sana. Saat Acer berusaha mencari jalan keluar, Acer diserang oleh psikopat bertopeng. Psikopat itu langsung membunuh Acer dengan cara menusuk matanya menggunakan jarum hingga menembus kotaknya. Tanpa teman-temannya ketahui, Acer pun meninggal di dalam labirin. Saat Natalie dan yang lainnya sedang menunggu kedatangan Acer, baju Natalie terkena kotoran dan dia pun pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya. Saat Natalie sedang buang air kecil, dia diganggu oleh sosok psikopat tersebut. Dengan cepat, dia pun segera kabur dari psikopat itu dan langsung memberitahukan hal itu pada Brooke. Kemudian mereka berdua melaporkan tindakan psikopat itu pada petugas keamanan. Akan tetapi, petugas itu tidak percaya bahwa ada psikopat di sana. Tak ingin berada di sana lebih lama lagi, Brooke dan Natalie segera pergi menemui Quinn dan Taylor untuk mengajak mereka pergi dari festival tersebut. Akan tetapi, mereka tidak bisa pergi karena Taylor sedang mengajukan dirinya sebagai pemain drama di panggung festival tersebut. Saat Taylor akan berpura-pura dipenggal, Natalie menyadari bahwa Algojo yang akan memenggal Taylor adalah psikopat bertopeng. Natalie pun berusaha untuk mencegah hal itu, namun dirinya dihentikan oleh petugas keamanan. Saat pisau dari alat penggal itu jatuh, ternyata yang terpotong adalah kepala boneka, sedangkan Taylor pun masih dalam keadaan baik-baik saja. Saat tirai tertutup, psikopat itu langsung memulai aksinya. Setelah mengikat Taylor dengan sangat erat, psikopat itu langsung menjatuhkan pisau penggal itu. Tapi beruntungnya pisau itu tidaklah tajam, sehingga pisau itu hanya melukai leher dari Taylor. Ketika psikopat itu sedang mengatur ulang alat pemenggal itu, Taylor berhasil melepaskan dirinya. Dia pun meminta tolong pada pengunjung lain, namun sayangnya tidak ada yang mau menolongnya. Dari kejauhan, Natalie, Brooke, dan Quinn mendengar suara teriakan Taylor, dan mereka pun segera mencari Taylor. Saat Quinn mendekati psikopat itu, ternyata psikopat itu telah membunuh Taylor. Kemudian psikopat itu langsung menusuk Quinn hingga dia pun meninggal di tempat. Melihat kekasihnya meninggal membuat Brooke menjadi sangat bersedih. Namun dia tidak bisa terlarut dalam kesedihan karena dia dan Natalie harus segera kabur dari psikopat itu. Kemudian mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam labirin.
Dari belakang, psikopat itu juga masuk ke dalam labirin. Setelah sekian lama bersembunyi, Natalie dan Brock pun ditemukan oleh psikopat bertopeng tersebut. Lalu terjadilah pertarungan antara psikopat itu dengan Natalie dan Brock. Singkat cerita saja, Natalie dan Brock akhirnya berhasil menusuk psikopat bertopeng itu. Setelah keluar dari labirin, Natalie dan Brock melapor pada polisi tentang psikopat yang saat ini berada di labirin. Tapi saat polisi mencari keberadaan psikopat itu, mereka tidak bisa menemukannya. Tanpa diketahui semua orang, psikopat itu berhasil kabur dari para polisi. Natalie dan Brock pun sangat syok mengetahui bahwa psikopat itu telah kabur. Kemudian scene akhir memperlihatkan sosok psikopat bertopeng itu telah pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, psikopat itu meletakkan foto Gavin dan Natalie di sebuah kota. Di sini kita bisa melihat beberapa barang peninggalan dari para korban yang pernah dibunuh oleh psikopat tersebut, serta beberapa koleksi topeng yang digunakan psikopat itu untuk melakukan aksinya. Kemungkinan besar psikopat itu akan melakukan aksi pembunuhan lagi di Hellfest tahun depan. Kemudian psikopat itu disambut hangat oleh anaknya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.